Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Yanto Husiantono, redaktur pelaksana idxchannel.com yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di IDX Channel. Sobat Investor, setelah publik ramai dengan kondisi yang terjadi di market, dalam 2 hingga 3 pekan terakhir ini, arah minat dan bahasan yang beredar di kalangan pelaku pasar dan pembaca idxchannel.com mulai bergeser pada serangkaian update terbaru dari proyeksi bisnis emiten ke depan. Hal ini bisa dipahami karena dengan gejolak yang terjadi di pasar dalam beberapa waktu terakhir, harga saham-saham emiten unggulan bahkan yang dimiliki para taipan domestik yang selama ini jadi investor darling terbukti telah terdiskon sedemikian besar. Dengan demikian, kalangan analis menilai bahwa kondisi saat ini justru menjadi momen yang tepat untuk mulai kembali berburu saham-saham pilihan. Tentu juga dengan mempertimbangkan faktor risiko dan tantangan yang ada di pasar yang harus diakui belum sepenuhnya hilang. Karenanya, guna mendukung aksi beli tersebut, pelaku pasar dan pembaca idxchannel.com kini nampak mulai berburu kabar terbaru tentang perkembangan emiten, sebagaimana tercermin dalam deretan berita terpopuler idxchannel.com hari ini, yang diantaranya merujuk pada berita-berita terkait update informasi yang terjadi dalam ekosistem pasar modal domestik. Semua hal tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler idxchannel.com. Sobat investor, berikut Top 5 IDX Channel. Berita pertama, emas libatkan 2 anak usaha untuk menggarap tambang Pani. Nilai transaksinya mencapai 9,85 triliun rupiah. Membuka Top 5 edisi kali ini, kabar datang dari PT Merdeka Gold Research Tbk atau MAS yang memutuskan untuk melibatkan 2 anak usahanya dalam proyek penggarapan tambang Pani dengan nilai transaksi total mencapai 9,85 triliun rupiah. Nilai tersebut tergolong material karena setara dengan 155% dari total ekuitas perseroan dengan merujuk pada laporan keuangan hingga September 2025 lalu. Kedua anak usaha tersebut meliputi PT Pani Bersama Tambang atau PBT, kemudian PT Puncak Emas Tani Sejahtera atau PETS yang akan dilibatkan dalam pengolahan dan pemurnian produk hasil pertambangan Pani. Sebagai informasi, PBT dan PETS merupakan perusahaan terkendali dari emas dengan kepemilikan masing-masing mencapai 99,99%, di mana dengan struktur kepemilikan yang sedemikian, maka transaksi ini masuk dalam kategori transaksi afiliasi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasar modal nasional. Pihak Merdeka Gold atau MAS sengaja melibatkan PBT dan PETS seiring dengan letak lokasi usaha keduanya yang berada dalam satu wilayah operasional yang sama. Sehingga dengan adanya sinergi tersebut diharapkan dapat mendorong maksimalnya pemanfaatan fasilitas serta operasional yang ada di tambang emas Pani. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Prabowo minta tambang emas Martabe dikembalikan kepada UNTR jika tidak ada pelanggaran. Masih berkaitan dengan tambang emas, berita kali ini datang dari Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan secara langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia terkait dengan nasib tambang emas Martabe yang beroperasi di Sumatera Utara. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui, pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan atau IUP dari tambang Martabe yang merupakan milik PT Agincourt Research, yang notabene merupakan entitas bisnis di bawah naungan PT United Tractor Tbk atau UNTR. Pencabutan IUP ini dilakukan pemerintah seiring dengan adanya bencana banjir di Sumatera, di mana pasca pencabutan dilakukan, Badan Pengelola Investasi dan Antara bahkan dilaporkan mempunyai rencana untuk membangun BUMN baru demi bisa mengambil alih tambang emas Martabe dari UNTR Group. Menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Presiden Prabowo telah memintanya secara khusus untuk melakukan pengecekan secara menyeluruh terhadap permasalahan ini sebelum nantinya keputusan benar-benar diambil. Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa posisi pemerintah harus bersikap objektif dalam menyikapi masalah ini dengan menggunakan pola pendekatan yang lebih lunak dan koordinatif.
Prabowo juga mewanti-wanti kepada Bahlil agar bila memang tidak ditemukan adanya pelanggaran di lapangan, maka pemerintah juga berkewajiban untuk memulihkan segala hal yang menjadi hak-hak investor. Berikutnya berita ketiga. Kenapa saham INDF turun ke indeks small cap MSCI? Simak penjelasan analis. Kali ini kabar terbaru datang dari berita yang dihimpun oleh tim riset IDX Channel terkait dengan terdegradasinya saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF dari MSCI Global Standard Index ke MSCI Small Cap Index dalam hasil MSCI Februari 2026 Index Review yang telah dirilis pada Selasa 10 Februari 2026. Dalam pandangan analis, kebijakan turunnya posisi INDF dalam indeks MSCI lebih bersifat teknis dan mengikuti metodologi kapitalisasi pasar dan bukan lantaran memburuknya fundamental perseroan. Seperti halnya yang disampaikan oleh pengamat pasar modal Michael Yoh yang menilai bahwa perubahan klasifikasi tersebut tidak lebih merupakan konsekuensi dari skema algoritma yang digunakan oleh MSCI, sehingga tidak ada isu dan pembahasan lain yang bersifat lebih fundamental yang dapat dibahas dari kondisi tersebut. Kita lanjut ke berita keempat, saham konglomerat Prajogo CS Rally IHSG melonjak usai pertemuan Prabowo dengan sejumlah taipan. Kali ini kabar terbaru juga datang dari hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah taipan nasional, tak terkecuali Prayogo Pangestu yang disimpulkan dari dinamika terjadi di pasar. Pertemuan tersebut rupanya terbukti membawa dampak positif terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG. Berdasarkan data perdagangan Bursa Efek Indonesia pada perdagangan Rabu 11 Februari 2026, saham-saham milik konglomerat beterbangan terimbas oleh sentimen positif dari adanya pertemuan dengan Presiden. Hal ini dinilai oleh para pelaku pasar sebagai salah satu faktor pendukung indeks sehingga bisa nyaman melenggang di zona hijau sejak awal hingga pertengahan pekan ini. Terakhir berita kelima, JSI Sinergi Mas siapkan MTO usai akuisisi layan internasional atau LAPD. Menutup program Top 5 edisi kali ini, kabar terakhir datang dari PT JSI Sinergi Mas selaku pengendali baru dari PT Layan Internasional atau LAPD yang tengah bersiap melakukan penawaran tender wajib atau Mandatory Tender Offer alias MTO. Aksi korporasi tersebut sejalan dengan babak baru perseroan dalam upaya bersiap untuk memulai transformasi bisnis ke depannya. Pihak LAPD juga telah mengonfirmasi bahwa pelaksanaan rencana MTO bakal dilakukan dalam waktu dekat, di mana saat ini perseroan masih dalam tahap berkoordinasi intensif dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK guna mematangkan rencana pelaksanaan MTO tersebut. Pelaksanaan MTO ini juga sekaligus merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pihak JSI seiring dengan masuknya pengendali baru pada struktur kepemilikan saham LAPD, di mana langkah kewajiban tersebut sengaja diatur oleh regulator pasar modal guna memberikan perlindungan maksimal serta hak-hak yang sama yang harus juga diterima oleh investor publik. Demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini, saya Yanto Kusdiantono, pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya ada di tangan Anda, Sobat Investor. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.